Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, tema 9, subtema 2. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Asal pertanian, contoh padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, ubi jalar, kentang, bawang merah, bawang putih, cabai. Perkebunan, contoh teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, tembakau, karet, kapas, anggur. Asal perikanan, contoh gurami, patin, mas, mujair, tuna, salmon, kepiting, kerang, udang, lobster. Asal hutan, contoh jati, mahoni, ulin, rotan, damar, pinus, gaharu, meranti, cendana, bakau. Asal peternakan, contoh ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau, lebah madu, ulat sutra, domba, dan kelinci. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dapat dipakai. Membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada berupa logam, non-logam, dan industri. Asal logam, contoh emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, timah. Asal non-logam, contoh aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Asal industri, contoh berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, iodium, asbes. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, contohnya fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Sumber daya alam yang kita miliki tersebar di pulau-pulau dan laut di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan juga ada daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Ada beberapa hewan yang tersebar di Indonesia, sedangkan ini adalah tanaman
yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Dan ini adalah sumber daya alam yang terdiri dari minyak bumi, batu bara, emas, timah, besi, belerang, mangan, batur kapur, intan, aspal, dan nikel yang tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar tersebut? Apakah terperbarui? Jelaskan. Menurut kamu, silakan kalian renungkan di rumah masing-masing. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah. Misalnya hasil pertanian dan perkebunan seperti sayur mayur dan buah-buahan. Secara tidak langsung berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya minyak bumi diolah menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Hasil sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Setiap sumber daya alam mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian. Yang pertama, padi, singkong, dan kentang sebagai makanan pokok. Yang kedua, jagung, kacang tanah sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Yang ketiga, kacang kedelai sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap, dan susu. Yang keempat, bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu dapur. Yang kelima, apel, jeruk, dan mangga sebagai sumber vitamin. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan. Yang pertama, kelapa sawit sebagai bahan baku minyak dan margarin. Yang kedua, karet sebagai bahan baku ban. Yang ketiga, tebu sebagai bahan baku gula pasir. Yang keempat, kinas sebagai bahan baku obat malaria. Yang kelima, kapas sebagai bahan baku benang. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan. Yang pertama, daging sapi serta daging dan telur ayam sebagai sumber protein hewani. Yang kedua, lebah madu sebagai penghasil madu. Yang ketiga, ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra. Yang keempat, kerbau untuk membajak sawah. Yang kelima, domba sebagai sumber protein hewani bahan baku kain wol. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan. Yang pertama, ikan, udang, kepiting sebagai sumber protein hewani. Yang kedua, garam sebagai bahan makanan atau bumbu dapur. Yang ketiga, rumput laut sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Yang keempat, mutiara sebagai bahan baku perhiasan. Yang kelima, fosfat sebagai bahan pupuk organik. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang. Yang pertama, marmer dan batu gamping sebagai bahan bangunan. Yang kedua, gipsum sebagai bahan baku plafon dan perhiasan rumah. Yang ketiga, tanah liat sebagai bahan baku bata, genteng, dan gerabah. Yang keempat, pasir kuarsa sebagai bahan baku gelas kaca, semen, dan keramik. Yang kelima, kaolin sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi. Sekian, terima kasih. Terakhir membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.